identitas yang penting yang harus kalian ketahui adalah sinus kuadrat alfa ditambahkan dengan kosinus kuadrat alfa itu sama dengan 1. Lalu tangen alfa itu adalah sinus per kosinus. Lalu kalian juga perlu mengetahui bahwa kebalikan dari sinus itu adalah kosekan, kebalikan dari kosinus itu adalah sekan, dan kebalikan dari tangen itu adalah kosinus. Assalamualaikum, jangan lupa subscribe dan aktifin tombol loncengnya. Selamat datang di video presentasi identitas trigonometri. Nah, di video ini kita akan mempelajari beberapa identitas trigonometri yang harus kita ketahui. Nah, mari kita mulai dari kebalikan dari fungsi sinus, kosinus dengan tangen. Nah, kebalikan dari fungsi sinus itu disebut dengan kosekan. Dimana kosekan alfa itu akan sama dengan 1 per sinus alfa. Nah, kebalikan dari kosinus itu disebut dengan sekan. Dimana sekan alfa itu sama dengan 1 per kosinus alfa. Lalu kebalikan dari tangen itu adalah kotangen. Dimana kotangen alfa itu sama dengan 1 per tangen alfa. Nah, ini adalah fungsi trigonometri yang merupakan kebalikan dari sinus, kosinus dengan tangen. Nah, di video-video sebelumnya kita telah mempelajari bahwa trigonometri itu merupakan perbandingan dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, misalkan kita memiliki suatu sudut alfa. Lalu di sini sisi di depannya adalah kita namakan X, sisi di samping dari sudut alfa ini kita sebutkan Y, dan sisi miringnya kita sebutkan sebagai Z. Maka X itu adalah sisi depan dari sudut alfa, Y itu merupakan sisi samping dari sudut dari sudut alfa, lalu Z itu merupakan sisi miring dari sudut alfa. Lalu kita juga telah ketahui bahwa sinus alfa itu sama dengan demi. Lalu kosinus alfa itu sama dengan sami. Lalu tangen alfa itu sama dengan desa desa. Nah, ini yang telah kita pelajari. Dengan demikian, maka apakah kosekan? Tentu saja kosekan itu adalah kebalikan dari sinus. Maka ini akan sama dengan mi per depan, ya, sisi miring dibagikan dengan sisi depan. Dimana sekan itu akan sama dengan sisi miring dibagikan dengan sisi samping. Lalu kotangen itu akan sama dengan sisi samping dibagikan dengan sisi depan. Nah, ini adalah kosekan, sekan dengan kotangen. Nah, sekarang mari kita ke tangen. Tangen alfa, mari kita jabarkan tangen alfa itu ke dalam bentuk sinus dengan kosinus. Nah, kita telah ketahui bahwa tangen itu adalah sisi depan dibagikan dengan sisi sampingnya desa. Maka ini akan sama dengan sisi depan misalkan adalah X, ya, sisi depan adalah X, lalu sisi samping adalah Y. Nah, untuk pembilang dan penyebutnya mari kita kalikan dengan 1 per Z. Ini juga kita kalikan dengan 1 per Z. Maka ini akan sama dengan X per Z per Y per Z. Nah, jika kalian perhatikan, X per Z itu adalah depan dibagikan dengan miring, dimana Y per Z itu adalah samping dibagikan dengan miring. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa tangen alfa itu akan sama dengan X per Z adalah sinus alfa, dimana Y per Z itu adalah samping dibagikan dengan miring, yaitu kosinus alfa. Nah, maka tangen alfa itu adalah sinus dibagikan dengan kosinus alfa. Nah, ini juga merupakan identitas yang perlu kalian ketahui. Sekarang mari kita ke identitas yang paling terkenal, yaitu sinus kuadrat alfa ditambahkan dengan kosinus kuadrat alfa. Nah, berapakah sinus kuadrat alfa ditambahkan dengan kosinus kuadrat alfa? Nah, mari kita tuliskan sinus. Kita ketahui bahwa sinus alfa itu adalah X per Z. Sinus adalah X per Z, yaitu depan dibagikan dengan miring. Lalu mari kita kuadratkan. Lalu kita tambahkan dengan kosinus kuadrat alfa, dimana kosinus itu adalah samping dibagikan dengan miring, yaitu Y per Z. Lalu mari kita kuadratkan, karena ini adalah kosinus kuadrat alfa. Nah, maka mari kita jabarkan. X per Z dikuadratkan itu akan sama dengan X kuadrat per Z kuadrat. Lalu kita tambahkan dengan Y per Z dikuadratkan itu akan sama dengan Y kuadrat per Z kuadrat. Maka ini akan sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dibagikan dengan Z kuadrat, dimana ini adalah sinus kuadrat alfa ditambahkan dengan kosinus kuadrat alfa. Lalu mari kita kembali ke segitiga siku-siku tersebut, dimana di Pitagoras, ya, di teorema Pitagoras kita ketahui bahwa sisi miring dari suatu segitiga siku-siku jika kita kuadratkan itu akan sama dengan penjumlahan sisi-sisi sikunya dikuadratkan, ya. Z kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat. Nah, maka X kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat itu akan sama dengan
Z kuadrat ya. Ini akan sama dengan Z kuadrat. Nah, maka Z kuadrat jika kita bagikan dengan Z kuadrat itu akan sama dengan 1. Nah, maka sinus kuadrat alfa jika kita tambahkan dengan kosinus kuadrat alfa itu akan sama dengan 1. Jadi berapapun sudut alfa tersebut, jika sinus kuadrat alfa ditambahkan dengan kosinus kuadrat alfa itu tetap akan sama dengan 1. Nah, ini merupakan identitas trigonometri yang paling terkenal ya, yang harus kalian ketahui. Nah, sekarang mari kita ke identitas lainnya, yaitu misalkan 1 ditambahkan dengan tangen kuadrat alfa. Nah, berapakah 1 jika ditambahkan dengan tangen kuadrat alfa? Kita telah mempelajari bahwa tangen itu adalah sinus dibagikan dengan kosinus. Maka ini adalah sinus alfa dibagikan dengan kosinus alfa, lalu kita kuadratkan. Dimana ini akan sama dengan 1 ditambahkan dengan sinus kuadrat alfa dibagikan dengan kosinus kuadrat alfa. Agar kita dapat menjumlahkan kedua bilangan ini, maka mari kita ubah 1 ini menjadi kosinus kuadrat alfa per kosinus kuadrat alfa. Ya, kita samakan penyebutnya. Nah, dengan demikian, mari kita jumlahkan kedua pecahan tersebut. Dimana ini akan sama dengan sinus kuadrat alfa ditambahkan dengan kosinus kuadrat alfa dibagikan dengan kosinus kuadrat alfa. Dimana itu sama dengan 1 ditambahkan dengan tangen kuadrat alfa. Nah, sekarang kita juga telah mempelajari bahwa sinus kuadrat alfa jika kita tambahkan dengan kosinus kuadrat alfa tanpa menghiraukan alfa tersebut atau besar sudut tersebut, itu akan selalu sama dengan 1 ya. Sinus kuadrat alfa ditambahkan dengan kosinus kuadrat alfa itu akan selalu sama dengan 1. Maka kita bisa sebutkan bahwa 1 ditambahkan dengan tangen kuadrat alfa itu sama dengan 1 per kosinus kuadrat alfa. Lalu apakah kebalikan dari kosinus? Kebalikan dari kosinus itu adalah sekan ya. Sekan alfa itu adalah 1 per kosinus alfa. Nah, maka kita bisa tuliskan 1 jika kita tambahkan dengan tangen kuadrat alfa itu akan sama dengan sekan kuadrat alfa ya, karena sekan adalah 1 per kosinus. Maka ini akan sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, maka 1 ditambahkan dengan tangen kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, sekarang mari kita ke identitas yang lain, yaitu 1 ditambahkan dengan kotangen kuadrat alfa itu sama dengan berapa? Nah, kita ketahui bahwa kotangen itu adalah 1 per tangennya, kebalikan dari tangen. Maka mari kita jabarkan. 1 kita tambahkan dengan 1 per tangen kuadrat alfa. Dimana 1 per tangen kuadrat, kita ketahui bahwa tangen kuadrat alfa itu adalah sinus kuadrat alfa dibagikan dengan kosinus kuadrat alfa. Maka kita bisa tuliskan ini akan menjadi 1 ditambahkan dengan kosinus kuadrat alfa per sinus kuadrat alfa ya. Nah, maka agar kita dapat menjumlahkan kedua bilangan tersebut, mari kita kalikan sinus kuadrat alfa per sinus kuadrat alfa untuk 1 ini. Maka ini sisanya akan menjadi sinus kuadrat alfa per sinus kuadrat alfa kita tambahkan dengan kosinus kuadrat alfa per sinus kuadrat alfa. Nah, lalu jika kalian perhatikan, sinus kuadrat alfa ditambahkan dengan kosinus kuadrat alfa itu sama dengan 1. Maka sisanya itu adalah 1 per sinus kuadrat alfa. Dimana itu adalah 1 ditambahkan dengan kotangen kuadrat alfa. Nah, apakah kebalikan dari fungsi sinus? Tentu saja itu adalah kosekan kuadrat alfa ya, karena ini adalah kuadrat, maka kita perlu kuadratkan. Nah, maka identitas trigonometri lainnya itu adalah 1 ditambahkan dengan kotangen kuadrat alfa itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau suka dengan video ini, langsung like. Dan kalau tidak suka, silahkan dislike. Jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar. Apabila informasi ini bermanfaat, langsung sebar ke teman-teman yang lain. Oke, thank you.